Baik, puji nama Tuhan. Shalom umat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, bagi Raja kita. Kita percaya kita ada di tempat ini karena Tuhan yang menarik setiap kita dan taruh kerinduan di setiap hati kita untuk kita bisa datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dan dengan kasih Kristus Mama Gembala bawa kita dalam doa buka. Kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan kami masih diizinkan ada di hari ini. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur karena Roh Allah bekerja dalam hidup kami, menarik setiap kami yang Tuhan tentukan untuk hadir pagi ini Tuhan. Kami mau jadi orang yang tahu diri Bapa. Kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami beri pujian yang terbaik bagi Engkau, penyembahan yang terbaik bagi Engkau, sebab Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang melayani pagi ini ada dalam urapan dan kekudusan Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu dan firman-Mu kami mohon pembelaan daripada sorga. Biar firman berkuasa mengubahkan setiap kami. Biar firman berkuasa menguatkan setiap kami. Menjaga kami, melindungi kami, proteksi kami supaya kami tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Dan biarlah firman Allah menjadi kesukaan bagi setiap kami. Dan kami ejawantakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami percaya berkat, sukacita, damai sejahtera Tuhan persiapkan bagi setiap kami. Dan Allah akan curahkan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan jamahan dan kuasa Tuhan, dan kami pulang menjadi orang-orang yang diberkati dan siap jadi berkat. Ampuni dosa dan pelanggaran setiap kami, sucikan kuduskan kami semua Tuhan, biar ibadah pagi ini berkenan di hadapan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biarlah segala pujian kita, syukur kita naikkan yang terbaik bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak tinggi
adalah Allah kita. Kita mau agungkan Dia yang kasih-Nya tidak ada duanya bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi orang yang tahu diri Tuhan, bahwa kami dipanggil oleh Tuhan, ditarik oleh Tuhan dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib, supaya kami menjadi penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu, sebab perbuatan-Mu terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Segala glory, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oh, kami mau sembah, kami mau tinggikan, kami agungkan, kami musyurkan nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Segala glory bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu, biarlah segala yang bernafas agungkan, musyurkan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan. Umat Tuhan, sama-sama kita katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Amin Tuhan. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu
Kami memuji-Mu.
memberkati. Kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada yang bertugas, kami persilahkan. Kita satu hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kebaikan Allah, kasih setia Allah yang besar bagi kami. Engkau Allah yang berdaulat berkuasa di atas kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, setiap kami yang hadir, setiap kami yang mengikuti ibadah kami dari rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan terbaik yang Tuhan beri bagi kami pada hari ini. Untuk setiap kami bisa mempersembahkan persembahan bagi Engkau. Tuhan, kami berdoa buat setiap persembahan yang akan diberikan boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dialah Tuhan kita, dialah Alfa dan Omega dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau
persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah ya Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Engkau Tuhan yang memberkati kami. Ku yakin Tuhan
Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan diberkati. Siang hari ini Tuhan izinkan kami semua boleh ada kembali memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa hidup ini boleh ada sampai detik ini karena Tuhan pelihara kami. Dan tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini tanpa seizin Tuhan. Sungguh kami yakin Tuhan. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami tahu bahwa Tuhan yang tarik kami semua untuk ada bersama-sama berkumpul, menikmati hadirat Tuhan, merasakan kasih dan lawatan Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Dan lebih jauh Tuhan, sebentar kami akan nikmati firman Allah. Tuhan berkenan bicara buat kami, nyatakan apa yang menjadi maksud dan pesan Tuhan buat kami. Biarlah Tuhan boleh ajar, nasihati, didik, tegur kami sesuai dengan apa yang menjadi kemauan dan maksud Tuhan. Kami minta Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan ini, supaya hamba yang menyampaikan, bahkan semua sidang jemaat Tuhan yang mendengar, benar-benar Tuhan kami dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan bukan apa yang kami mau yang boleh kami pahami, tetapi apa yang Tuhan mau itu yang kami mengerti dan hamba-Mu sampaikan buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di balik setiap pemberitaan firman Allah. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan berkenan maka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kalau Tuhan berkenan maka Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan yang terbaik buat setiap pribadi lepas pribadi kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami dan kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua yang siap diberkati dengan firman Allah sama-sama dengan saya kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih tentunya buat waktu dan kesempatan yang diberikan buat saya berbagi berkat firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Saudara, hari Minggu ini adalah minggu pertama daripada masa Adventus atau hari-hari kita menuju kepada perayaan Natal. Biasanya 4 minggu sebelum perayaan Natal itu disebut dengan Adventus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya kata Adventus itu adalah sebuah kata yang memberikan arti buat kita soal kedatangan, ya. Jadi kata Adventus itu kedatangan dari bahasa Latinnya, ya, kedatangan. Nah saudara, kedatangan ini pertanyaannya adalah kedatangan yang pertama atau yang kedua? Kalau kata Advent itu kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam Alkitab, saudaraku, secara khusus Alkitab Vulgata, itu Alkitab yang ditulis dalam bahasa Latin. Kata Adventus itu sebenarnya tidak menjurus kepada kedatangan Tuhan yang pertama, justru menjurus kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara, kalau kita mau lihat dari konteks kalimat itu dari sudut pandang Alkitab, maka seharusnya kalau kita bicara soal Adventus berarti kita bicara soal kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi mungkin saja istilah ini dipakai saudara untuk arti bukan dilihat dari segi pandang Alkitab, tetapi dari segi pandang kalimatnya atau katanya itu, sehingga kemudian arti itu diperluas, diperlebar, tidak dipersempit. Jadi kedatangan Tuhan yang pertama juga bisa saja disebut dengan Adventus. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Allah. Saya berbicara soal kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, atau kelahiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Dalam kelahiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini saudara, ada banyak tokoh orang yang terlibat di dalam peristiwa kelahiran itu. Ya saudara, baik mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita menemukan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang terlibat di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang pertama itu. Dan salah satunya yang hari ini kita akan pelajari, yaitu seorang yang bernama Sakaria. Sakaria ini adalah bapak dari Yohanes Pembaptis atau ayah dari Yohanes Pembaptis.
Dan kita tahu bersama bahwa Yohanes Pembaptis hadir sebagai pembuka jalan atau yang mendahului kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagi saya kita penting sekali untuk belajar juga tentang Zakarias yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal 1 ayat yang kelima sampai dengan ayat 13. Mari tampilkan ayat itu di LCD dan kita akan membaca ayat-ayat ini sahut bersahutan. Lukas pasal yang ke-1 ayat 5 sampai ayat 13. Saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu Saudara. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 13 sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, dari pembacaan kita pada kesempatan pagi hari ini, saya memberikan tema belajar dari teladan Zakaria. Belajar dari keteladanan yang Zakaria berikan buat kita. Saudara yang diberkati, sebelum kita mempelajari tentang keteladanan yang kita dapat dari seorang yang bernama Zakaria, mari kita belajar dulu saudara hal yang pertama tentang latar belakang daripada Zakaria itu sendiri. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, Lukas pasal yang pertama, pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jadi saudara, suami istri ini luar biasa karena suaminya berasal dari keluarga Abia dan punya posisi, punya jabatan sebagai seorang imam. Selain itu saudara, istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Yang kita tahu bersama bahwa keturunan Harun ini juga adalah orang-orang yang dipercaya melayani Tuhan. Nah saudara yang diberkati, berarti kedua-duanya adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Bahkan bukan hanya hamba Tuhan, punya jabatan yang khusus sebagai imam. Ini boleh dikatakan kalau kita tarik benang merahnya pada relevansi hari ini, maka ini yang namanya Zakaria ini seorang ketua majelis jemaat, seorang gembala sidang, seorang pendeta. Dan saudara, ini bukan hanya sembarang pendeta, pendeta yang takut Tuhan, pendeta yang hidupnya berkenan kepada Allah. Di mana kita tahu ayat 6, lihat. Keduanya adalah orang benar, suami istri benar. Ada suami istri hamba Tuhan, pendeta, tapi istri selingkuh, laki melayani, ada juga. Saudara yang diberkati. Ya tapi ini tidak. Dua-duanya benar. Dua-duanya hidup baik. Dua-duanya hidup menyenangkan Tuhan. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saya sekali lagi katakan, dilihat dari latar belakang, kayak ini orang-orang yang berkenan kepada Allah. Orang-orang yang luar biasa dalam pandangan Tuhan.
Karena ayat 1 dan ayat 6 dan ayat yang kelima memberikan catatan itu. Tetapi sekarang kita lihat ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, saudara. Mereka tidak punya anak. Hidup benar. Laki bini lakukan firman Allah. Suami istri lakukan kebenaran. Tetapi sekali lagi ayat 7 bilang mereka tidak punya anak. Sampai di sini saudara, dengar baik-baik. Saya mau kasih kesimpulan sementara buat kita. Artinya saudara, bahwa siapapun kita, mau pendeta, mau jemaat Tuhan, lakukan kebenaran firman Allah, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi itu tidak berarti Anda dan saya tidak diperhadapkan dengan persoalan kehidupan. Itu tidak berarti kita tidak menghadapi tantangan. Itu tidak berarti bahwa kita tidak punya pergumulan. Ada banyak orang pikir pendeta berdiri di mimbar, jadi pendeta itu sudah sempurna. Dalam rumah tangganya pasti tidak ada pergumulan. Dong hidup enak, makan enak, lakukan segala sesuatu enak, semua enak. Tidak, ternyata kita melihat dari kisah ini, saudaraku, Sakaria orang yang luar biasa. Istrinya juga orang yang luar biasa, takut Tuhan. Tetapi sekian tahun lamanya, bahkan sudah lanjut umur, Tuhan tidak mengaruniakan anak buat keluarga ini. Karena itu pandangan yang salah adalah kalau berpikir, kalau setia, kalau melayani, kalau lakukan firman, pasti Tuhan lalukan dari pergumulan hidup. Itu pandangan yang keliru. Seorang pendeta pulang KKR, saudara, sampai di bandara yang jemput jemaat. Waktu jemaat jemput, saudara lalu masuk di dalam mobil. Jemaat langsung curhat kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, tadi malam rumah terbakar Bapak. Rumah saya habis terbakar. Baru cerita itu langsung Pak Pendeta berkata, kayaknya bulan ini kakak belum bayar perpuluhan, makanya rumah terbakar. Ya saudara, ini anak muda mau lanjut kalimat selanjutnya, mau cerita selanjutnya. Bapak Pendeta bilang koreksi diri. Adek, kakak, koreksi diri, jangan sampai ada banyak hal yang kau lakukan tidak menyenangkan Tuhan. Jangan sampai ada istri simpanan. Jangan sampai kau mulai belajar selingkuh dan lain sebagainya. Pokoknya khotbah pendeta itu beruntun kepada sang jemaat ini, saudaraku, anak muda ini, saudara yang diberkati. Lalu anak muda bilang, Bapak rem sedikit dulu, ya, tahan sedikit ya, saudaraku. Lalu pendeta tanya, kenapa? Apa yang kau mau katakan? Begini Pak, persoalannya bukan hanya saya rumah yang terbakar, tapi Pak rumah juga ikut terbakar. Persoalannya Pak rumah juga ikut terbakar. Pendeta kaget, saudaraku. Ya, pendeta pikir dia pelayanan, dia lakukan segala sesuatu, dan dia rasa bahwa mulus-mulus saja. Tidak, saudaraku. Terkadang kita pun diperhadapkan Tuhan dengan banyak situasi pergumulan hidup. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi itu tidak boleh kita kemudian memberikan sebuah kesimpulan bahwa kita hidup salah di hadapan Tuhan. Kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu hari ini saudara dengar baik-baik. Kalau hidupmu sedang mengalami pergumulan, mungkin Anda juga belum punya keturunan, sudah punya tapi laki-laki semua minta perempuan. Saudaraku, dengar baik-baik. Ingat baik-baik, saudaraku. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Tidak berarti Anda baik lalu kemudian tidak ada pergumulan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, dari jauh sah, ingat ada pergumulan. Ya, saudara, pergumulan. Hidup ini ada dalam pergumulan, saudara. Tapi sekarang kita lihat bagaimana Sakaria ketika ada di dalam pergumulan. Ada banyak orang yang ketika dalam pergumulan tidak seperti Sakaria. Ada banyak orang ketika dalam pergumulan justru hidupnya mulai tidak karu-karuan. Hidupnya mulai melenceng, hidupnya tidak taat. Tapi kita lihat sekarang Sakaria bagaimana di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa ini. Di tengah-tengah pergumulan yang boleh dikatakan ini tidak ada jalan keluar lagi. Karena sudah lanjut umur, istri mandul. Sekarang kita lihat beberapa hal. Yang pertama,
Saudaraku, kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang pertama tadi. Saudara, kita akan perhatikan ayat 6 secara khusus. Ayat 6. Saya minta jemaat Tuhan baca ayat 6 Lukas pasal 1. 1, 2, 3. Jadi sekalipun ada dalam pergumulan, keduanya hidupnya tetap benar. Hidupnya tetap melakukan perintah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini teladan yang luar biasa. Karena ada banyak orang, kalau dia dalam pergumulan sukar, dia masih hidup dalam kebenaran. Itu tandanya bahwa motivasi di balik melakukan kebenaran bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena ada something, ada sesuatu. Saudara yang diberkati, karena itu kalau ada orang bergumul tidak dapat anak, dia bilang, biar sudah, saya lebih baik ke hidup lama sajalah. Ikut Tuhan, saya pikir Tuhan kasih anak sama kita, ternyata tidak. Ada banyak orang bergumul tentang pekerjaan, dia bergumul pekerjaan tidak datang, dia bilang, lebih baik saya ikut hidup lama sudah. Bikin apa jadi orang percaya, bikin apa bertobat, bikin apa tinggalkan hidup lama, toh saya tidak dapat pekerjaan. Saudara, tidak seperti Sakaria. Dengar baik-baik, pergumulannya masih panjang, anaknya belum ada, istri masih mandul, usia tidak jadi lebih muda, tapi dia tetap melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini penting, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi hidup melakukan firman Allah tuh, ingat, harus dengan motivasi yang benar. Tidak boleh dengan motivasi karena situasi. Ya, ada orang lakukan firman tuh karena motivasi situasi. Nanti Anda tato, orang Kupang bilang, itu artinya mandek. Ya saudaraku, stuck di tengah jalan dalam melakukan kebenaran. Saya mau beri contoh dalam Matius 19. Saudara, itu orang lakukan firman Allah, dia lakukan perintah Tuhan, tapi ternyata karena situasi, dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak bersaksi dusta, semua hukum dia buat habis. Tapi waktu Tuhan datang dan berkata kepada dia, kalau kau mau sempurna, pergi jualah hartamu dan ikut aku. Untuk perintah yang satu itu dia tidak mau lakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini berarti ada motivasi yang lain di balik dia melakukan perintah Tuhan. Karena itu waktu Tuhan kasih perintah yang berkaitan dengan motivasinya, dia tidak bisa, saudaraku, lakukan. Karena saudaraku, dia melakukan perintah Tuhan itu tidak dasar dengan dasar yang benar. Jadi kita lakukan perintah Tuhan juga mesti dasarnya benar. Bukan karena keadaan, bukan karena pergumulan, tapi memang karena sungguh mengasihi Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan. Karena itu mau ada pergumulan, kok sonde, kok tidak, kok apa, kok nehi dan lain sebagainya. Saudaraku, kita terus melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Tampil. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi lakukan perintah Tuhan itu mesti dengan dasar kasih. Orang kalau melakukan perintah Tuhan dengan dasar kasih, saudaraku, dia akan melakukan tanpa rasa ada beban, tanpa ada rasa berat. Dari mana kita tahu? 1 Yohanes 5 ayat 3. Tampil. 1 Yohanes 5 ayat 3. Oke. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak apa? Tidak berat. Saudara, kenapa Sakaria tetap lakukan perintah Tuhan? Sekalipun pergumulannya belum dijawab, sekalipun istri tetap mandul, sekalipun sudah lanjut usia. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, perintah Tuhan tidak berat. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, berat kok. Kalau berat berarti Anda tidak mengasihi Tuhan. Saudaraku, jadi lakukan perintah Tuhan mesti sama ke Sakaria. Ya.
Jadi kita lakukan perintah Tuhan tidak boleh dengan motivasi yang lain. Motivasinya adalah karena mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak berat perintah Tuhan, ringan perintah Tuhan. Ya. Tapi kalau kita melakukan karena tidak mengasihi Tuhan, berat. Makanya orang-orang yang saudaraku melakukan perintah Tuhan dengan tidak mengasihi Tuhan, dia pilih perintah-perintah tertentu yang enak dengan dia, yang pas dengan dia, yang cocok dengan dia, itu dia lakukan. Pas yang tidak cocok, pas yang tidak persis dengan dia pun mau, dia tidak lakukan. Itu yang tadi kita baca Matius pasal 19. Itu orang yang tidak lakukan kebenaran yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang bapak umur agak lanjut ikut pertandingan lari dengan banyak anak-anak muda. Waktu lari saudaraku, dia menang, juara 1. Dan waktu sampai di garis finish dia lompat-lompat. Anak muda naik darah, jengkel. Kurang ajar, dia sudah tua, dia juara 1. Kita protes. Mereka protes saudara, mereka mulai karang bahasa hoaks. Bilang bab tua curi star. Tadi kita belum lari, dia sudah angkat kaki duluan. Jadi dia sudah lari duluan. Saudara, lalu kemudian bapak tua tetap santai. Jadi bagaimana? Panitia tanya, ulangi. Saudara, perlombaan ini harus diulangi. Tanya bapak tua, bagaimana? Bapak tua tetap, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ulangi juga nyantai sah. Ya, sudah. Dia percaya diri bahwa dia tetap akan juara 1. Ya. Lalu kemudian mulai start. Ternyata waktu start dong mulai pakai cara. Ya, bagaimana supaya dia jangan juara. Dong lari palang dia, separuh gae kasih jatuhan dia. Tapi bapak tua bangun lari ulang, bangun lari ulang. Sudah, akhirnya sampai di garis finish. Sekarang dia tidak juara 1 tapi juara 3. Masih juara juga. Woi, anak muda tetap tidak mau. Mereka mau supaya dia kakorek alias darah belakang. Tidak boleh nomor 1, tidak boleh nomor 2, tidak boleh nomor 3. Protes lagi, cari alasan kiri kanan. Akhirnya pertandingan diulangi lagi. Dan betul, yang ketiga bab tua tidak dapat juara. Dong cara betul-betul dong halangi dia. Sampai akhirnya dia betul-betul terakhir. Tapi begitu sampai di finish, dia tetap lompat-lompat. Hore, hore, hore. Orang bilangnya sampai bab tua gila ini. Juara 1 dia berteriak. Juara 3 dia berteriak. Sekarang juara kakorek tetap berteriak. Tetap semangat. Tetap saudaraku sorak-sorai seperti tadi juara 1. Karena orang semua bingung. Wartawan datang wawancara. Kenapa Bapak tetap semangat? Lalu dia jawab begini. Saya ikut lari ini hanya mau untuk kesehatan saja. Sehat-sehat saja. Bukan mau cari juara. Karena itu saya juara 1, 2, 3. Kakorek nyantai aja. Saudaraku yang diberkati, dia tidak mau tahu. Dia tetap senang, dia tetap sukacita. Karena motivasinya bukan cari juara. Saudara, apa motivasi Anda lakukan firman Allah? Ada yang bilang saya lakukan kebenaran supaya. Oh kalau supaya nanti Anda bisa kecewa dengan Tuhan kalau ada dalam pergumulan seperti ini. Motivasi kita harus tulus. Karena mengasihi Tuhan. Tidak boleh ada embel-embel yang lain. Lakukan perintah Allah karena mengasihi Tuhan. Amin. Jadi ini keteladanan yang luar biasa dari seorang yang bernama Sakaria. Hari ini saya sampaikan kepada kita. Dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan. Ya, sudah hari perayaan Natal maksud saya. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Sakaria. Om Saka orang Kupang bilang, ya saudara, memberikan keteladanan yang luar biasa. Ya. Om Saka ini luar biasa ya. Lakukan perintah Tuhan sekalipun ada di tengah-tengah pergumulan yang berat. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa yang luar biasa dari Om Saka ini? Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Saudara. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ayat 8 dan 9.
Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Perhatikan kalimat melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Kalau kita membaca cerita ini saudara, ini konteks perjanjian, konteks masa pelayanan perjanjian lama. Karena konteks masa perjanjian lama itu imam itu saudara banyak. Dan mereka diberikan giliran di dalam melayani Tuhan. Jadi kalau mau melayani diundi dulu siapa yang dapat giliran baru boleh masuk pelayanan atau membakar ukupan. Jadi kemungkinan itu saudara, satu imam itu bisa melayani cuma satu kali di dalam satu tahun. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak memberikan catatan berapa banyak kali Zakaria melakukan pelayanan. Tetapi konteks ini menjelaskan kepada kita bahwa waktu itu tiba di mana undian pas buat Zakaria. Dan Zakaria kemudian saudaraku bertugas di bait Allah, di bait suci dengan tugasnya adalah membakar ukupan. Saudara, yang saya mau tekankan adalah sekali lagi, ini orang lagi ada di dalam pergumulan, lagi ada di dalam masalah, tidak punya anak, tetapi tugas keimamannya melekat erat dengan pribadinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia tahu bahwa panggilannya menjadi seorang imam tidak bisa diabaikan. Sekalipun doa belum dijawab, sekalipun sekali lagi istri mandul, sekalipun anak belum ada, usia sudah lanjut, tetapi tugas keimaman itu tetap harus dikerjakan, tetap harus dilakukan, terus melayani Tuhan. Itu sesuatu yang tidak ada tawar-menawar. Yang kedua hari ini saudara, ada banyak orang Kristen melayani Tuhan kalau tidak ada pergumulan. Begitu ada pergumulan, dia bilang rem, tahan dulu. Ya saudara, beta lagi pergumulan berat ini, jadi nanti karmana, nanti bagaimana. Ya kalau saya melayani, saya begini, saya begitu, tapi saya pun hati ini tidak tenang karena pergumulan belum selesai. Kapan lu pun hati tenang baru kamu mau melayani Tuhan? Ingat baik-baik, panggilan orang Kristen adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang dipanggil hanya sekedar menjadi jemaat Tuhan yang duduk diam. Kita semua ini punya andil di dalam pekerjaan Tuhan. Kita semua ini harus melayani Tuhan. Saya katakan sekali lagi, kalau tidak melayani Tuhan, itu berarti kita mesti pertanyakan kekristenan kita. Karena panggilan kekristenan itu adalah panggilan melayani Tuhan. Amin. Harus melayani. Jadi tidak bisa tidak melayani, harus melayani. Pelayanan itu wajib dan harus. Tapi kita mesti mengerti, melayani itu sesuai dengan kapasitas dan talenta kita. Melayani itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita. Zakaria punya tugas memang imam yang bertugas membakar ukupan, itu tidak bisa terhindarkan. Jadi kalau jadwal sampai, schedule-nya ada, diundi dan nama keluar, mesti lakukan itu pelayanan. Tidak bisa tunda-tunda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran yang kedua yang ingin kita pelajari dari Zakaria adalah sekali lagi hidup melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita tidak melayani Tuhan, kita sebenarnya bukan Kristen yang baik. Karena Kristen yang baik identik dengan melayani Tuhan. Ada 3 kelompok orang yang melayani Tuhan. Kelompok yang pertama adalah mau melayani, tetapi tidak bisa melayani. Maksudnya adalah dia pun talenta, dia pun kapasitas tidak untuk itu. Contoh, saudara, mau WL, tapi keyboard do, diare. Ini son bisa, tapi dia Magdaditi, orang Kupang bilang, maksudnya apa? Pokoknya dia datang, Papa, bagem tolong, beta WL minggu depan ini son bisa. Semangat melayani ada, tapi kapasitas tidak di situ, tidak bisa. Saudara yang diberkati, kapasitas tidak untuk
seorang pemimpin pujian. Ini tidak bisa dipaksakan di situ. Jadi kalau kita melayani itu bukan melayani asal-asal, yang penting saya mau melayani, yang penting saya tampil, yang penting saya menyanyi, bukan. Tapi sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kapasitasnya tidak di situ, jangan. Cerita seorang pengkhotbah tua, saudaraku, dia melayani cukup lama di gereja itu. Tapi tiba-tiba saudara, ada seorang anak muda yang muncul dan kemudian bangun gereja tidak jauh dari gerejanya. Saudara, lama kelamaan jemaat mulai lebih antusias dengan khotbah orang muda itu. Dan saudaraku, jemaat satu persatu mulai pindah ke gereja tetangganya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Pak Pendeta tiap minggu mulai khotbah, pendeta tua. Dia khotbah, dia lihat kok tambah hari jemaat tambah kurang, jemaat tambah kurang, saudara. Satu minggu dia berdiri di atas mimbar dan kemudian di mimbar di altar dan kemudian dia berkata kepada jemaat, minggu ini ibadah terakhir. Minggu depan kita semua termasuk saya, kita pindah rame-rame ke gereja sebelah. Saudara, jemaat kaget. Kenapa? Pak Pendeta tiba-tiba begini. Ya, Pak Pendeta bilang, karena memang saya tidak diberi talenta karunia seperti yang dimiliki oleh anak muda itu. Dia lebih fasih berbicara, dia lebih menerangkan kebenaran dengan lebih baik. Memang kami dua sekolah teologi sama-sama, saya senior, dia junior. Tapi persoalan, dia punya talenta lebih luar biasa. Saya bukan tidak melayani, saya juga akan tetap melayani. Tapi saya akan dukung anak muda ini. Saya akan tetap melayani, saya dukung dia supaya pekerjaan Tuhan boleh maju. Sedikit saya tepuk tangan, tidak apa-apa. Berikan dulu kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini orang tahu diri bahwa dia pun talenta bukan di situ. Jadi kita mesti koreksi diri, ya, kadang-kadang potong pun talenta son di situ. Ada orang lain yang punya talenta dan Tuhan taruh. Kalau dia hidup benar, hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, ya potong yang rasa, ya kita yang rasa betul-betul tidak ada kapasitas di situ mesti menyerah. Ada orang lain tidak. Bukan sampai mati. Sampai mati aku di sini. Lu sadar diri, Pak. Ada orang lain yang mesti lebih punya karunia, talenta yang mantap. Orbitkan dia. Nah, itu sistem pekerjaan Tuhan. Sistem pelayanan. Jadi sistem pelayanan itu sana boleh iri dengki. Sistem melayani itu sekali lagi orang Kupang bilang bukan baterek. Bukan siapa lebih hebat siapa. Bukan siapa lebih jago siapa. Bukan. Tetapi sekali lagi ini talenta karunia yang Tuhan beri. Kapasitasnya beda-beda. Yang Tuhan mau adalah lakukan bagianmu sesuai dengan talenta, sesuai dengan kapasitas yang ada. Jadi kalau tidak ada di bagian itu, potong serahkan kepada orang yang ada. Saya bisa main keyboard, bisa main bass, bisa main gitar. Tapi bisa sah. Itu bisa tuh lain. Saudaraku, memang ngerti kunci C, D, E, A minor, ngerti. Saudara yang diberkati. Tapi persoalannya ada orang lebih ahli dari beta. Ada orang yang lebih bisa dari saya. Karena itu waktu saya pertama melayani jadi gembala di Semau, saya rangkap semua. Ya, saya rangkap. Pemimpin pujian aku. Ya. Gitar saya, saudara. Setelah habis gitar beli keyboard, saya juga yang main keyboard. Saya ajar, saudaraku, ternyata ajar yang ini dong justru ada talenta. Ajar setahun-tahun, atau mungkin karena beda pengguru yang parah juga saya mengerti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi begitu saya, saudaraku, dibolok dan kemudian berjumpa dengan banyak orang yang punya skill, punya talenta. Saudara, beta juga malu. Sekalipun beju bisa. Ya.
Tapi begitu beliau dia main, aduh dia penjari kemenari di atas ini Pak. Kakak mengalah aku. Silakan ya saudara. Misalnya bisa, memang kita menserahkan ke orang lain. Saudara, jadi kita mesti berbesar hati. Jadi melayani Tuhan itu sekali lagi jangan paksa diri kalau bukan bertempung kapasitas. Kalau bukan kita punya bagian, kita tidak usah paksa. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah bisa tapi tidak mau melayani. Bisa. Dia kalau menyanyi di kamar mandi, Maria Carey juga kalah. 8 oktav. Suara pokoknya kamatar-kamatar, saudara. Tapi kita minta dia pelayanan, dia sana mau. Dia tidak mau. Saudaraku. Nah orang seperti ini juga salah. Punya talenta, punya karunia, tapi tidak mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang diberkati. Tapi kalau di pesta, kita lihat dia yang pegang mic. Masuk pinang dengan... Orang model kayak begini. Coba pamantu. Itu yang Rio. Saudara, menyanyi Bapak Mantu dari Oenlasi lu mau. Lu menyanyi Bapak Sorgawi lu son mau. Tuhan Allah itu kan saudaraku perlu dicek ini orang model begini nih. Ya. Kristen tapi tidak mau berikan talentanya untuk Tuhan. Tidak mau bernyanyi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara ini orang yang banyak orang melayani begini. Ya saudara. Tidak mau dia. Kita paksa juga dia tidak mau. Saudaraku. Ingat. Itu salah itu. Orang Kristen harus memberi hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Beri. Karena tidak ada cara lain Anda bisa menyenangkan Tuhan. Tidak ada cara lain selain melayani Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan buat Anda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu yang kita pakai untuk melayani Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kelompok ketiga. Saudara yang diberkati adalah kelompok yang melayani Tuhan tapi tidak ikuti apa yang Tuhan mau. Ada kelompok model begini. Jadi yang dia mau yang dia buat. Yang Tuhan mau dia tidak mau. Saudaraku, dia punya talenta, dia punya kelebihan tapi dia melayani bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Ini kita bisa lihat contohnya dalam Matius pasal 7. Lihat ayat 21, 22, 23. Tampil tuh ayat. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Next. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini ayat jelas. Ini orang dong melayani Tuhan. Tapi mereka melayani bukan berdasarkan kemauan Tuhan. Tapi kemauan diri mereka sendiri. Dari mana kita tahu kemauan diri mereka sendiri? Ayat-ayat sebelumnya secara kontekstual kita melihat. Saudaraku, Matius 7 mulai ayat 1 Yesus bicara, mereka bisa lihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di mata sendiri mereka tidak bisa lihat. Saudaraku, artinya mereka melayani dalam ketidakpertobatan. Mereka melayani tapi mereka tetap lakukan segala hal yang berbau dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak menyenangkan Tuhan. Jadi sekalipun kelihatan melayani, kelihatannya saudaraku lakukan pelayanan, tapi tidak berkenan kepada Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, selain mereka tidak bertobat, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa mereka hidup di dalam ajaran yang sesat. Nabi palsu dikatakan ajarannya menyeleweng dari kebenaran Tuhan. Jadi ada orang semangat melayani,
tapi tidak memberitakan firman, tidak menyatakan tentang kebenaran yang dia sampaikan, bukan Injil sejati, itu semuanya akan masuk neraka sekalipun melayani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat, melayani ini bukan buat tempu mau, iko-iko sah, mesti Tuhan pu mau. Jadi kita melayani ini mesti ikut Tuhan punya mau, bukan kemauan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tidak nanti sama kayak Matius 7 ayat 21, 22, 23. Melayani tidak sesuai dengan kebenaran, bahkan mungkin sungguh-sungguh giat, tidak ada henti-hentinya. Roma 10 ayat 2 dan ayat 3 tampil. Kitab Roma 10 ayat 2 ayat 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Berarti ini melayani tapi son mengerti apa-apa. Melayani tapi tidak mengerti firman Allah. Saya ulang, pemberitaannya bukan pemberitaan firman. Ada yang baca ayat habis dia mulai omong. Nah, saudara-saudara, mobil di Kota Kupang ini hanya saya dan Victor Leskodat saja yang ada. Yang lain semua itu otonya murah-murah semua. Hanya saya saja yang otot paling mahal. Buat saudara yang diberkati. Ada orang hanya khotbah soal dia pun carita tetebeng ya dong. Saudara, dia tidak omong kebenaran. Ini tanpa pengertian. Kelihatan melayani tapi tanpa pengertian yang benar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, percuma pelayanan model seperti ini. Ada orang melayani juga, semangat pimpin pujian, semangat dalam segala hal. Tapi firman Allah dia selalu suka dengar. Khotbah dia tidak suka dengar. Itu juga berat. Karena kalau sungguh-sungguh giat tapi tanpa pengertian, percuma. Hosea 4 ayat 6 tampil itu ayat leh. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Engkau binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, makanya pendeta muskhotbah itu khotbah firman. Saya tahu di tempat ini Amazing Grace, Anda dengar firman yang betul-betul sejati firman Allah. Dan itu yang perlu, itu yang penting. Saudara, saya pernah khotbah, lalu ada orang datang bilang begini, Bapak tadi bagus, tapi lucu-lucu kurang Bapak. Saya bilang kalau lu mau lucu-lucu undang Sule dan OVJ. Itu pasti lebih lucu. Ya saudaraku, lucu itu hanya pengantar saja. Itu bukan esensi daripada khotbah. Saudara, jadi kalau kita dengar khotbah memang kadang-kadang mesti rileks, jangan terlalu tegang. Ya, untuk mengantar potong, untuk mengantar kita pemikiran lebih tangkap, lebih jelas. Itu kadang kita mesti pakai ilustrasi, kadang mesti pakai perumpamaan. Kan Yesus juga buat begitu. Yesus pun khotbah itu sementara kita hanya baca tulisan. Kalau kita dengar itu dia pun kata-kata separuh juga ada yang lucu. Saudaraku. Ya. Tapi sekali lagi itu bukan esensinya. Pengajarannya, firman Allahnya itu penting. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah baik-baik. Kita ini harus melayani Tuhan dengan betul-betul mengenal Tuhan. Kenapa saya melayani Tuhan? Karena saya tahu Tuhan. Kenapa saya melakukan sesuatu untuk Tuhan? Karena saya kenal Tuhan. Saya tahu kebenaran. Saya lakukan semuanya karena kebenaran saya mengerti. Itu penting. Jadi saudara melayani Tuhan itu sekali lagi talenta ada bagus. Ya, persembahkan sesuai dengan potong kapasitas, kita pun kelebihan, kita pun talenta. Tapi ingat, yang ketiga mesti sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan kebenaran. Karena kita melayani bukan untuk kita pun suka, tetapi Tuhan punya suka. Paulus berkata, Galatia 1 ayat 10. Kitab Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi seorang hamba Tuhan, dia mesti cari perkenanan Tuhan.
Dia mesti melayani sesuai dengan Tuhan punya mau. Dan Tuhan punya mau Alkitab. Tuhan punya mau firman. Jadi kalau Tuhan omong apa, botong pun standar di situ. Kita pun standar adalah firman Allah. Tidak boleh lain. Itu prinsip yang harus kita pakai di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka saudara menjadi Sakaria yang luar biasa. Sekalipun pergumulan masalah ada, tahu firman, tetap melayani Tuhan. Sekalipun pergumulan berat, tetapi karena tahu firman, kita tetap melayani Tuhan. Kalau kita tidak tahu kebenaran, kita akan main todong Tuhan. Ada banyak orang yang melayani pakai todong Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan jawab saya punya doa sekarang, maka sekarang memang saya sudah setia Tuhan, tapi nanti saya akan lebih setia lagi. Itu salah, saudaraku. Kita bukan sekali lagi melayani berdasarkan kemauan kita. Sekalipun pergumulan rasanya tidak habis-habisnya, tapi melayani Tuhan harus tetap jalan. Melayani Tuhan tidak boleh berhenti. Melayani Tuhan sekali harus terus dilakukan. Karena fokus kita melayani sekali lagi bukan untuk kesukaan kita, tapi bagaimana Allah disenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus pernah berkata di dalam suratan Korintus, kalau aku makan, kalau aku minum, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di bagian lain dia juga mengatakan dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Dia berkata dengan jelas, saudaraku, bagi dia segala kemuliaan. Ya, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semua makan minum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya seluruh aspek kehidupan kita pakai untuk melayani Tuhan. Tidak untuk yang lain. Saudara, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi semua orang-orang yang dipanggil olehnya. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa teladani dari seorang yang bernama Sakaria alias Om Saka? Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang kelima ayat 13. 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13, sama-sama Bapak Ibu Saudara dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Kalau kita baca ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 sampai ayat yang ke-12, kita tidak temukan ada kata bahwa Sakaria berdoa, Elisabet berdoa, tetapi tiba-tiba di ayat 13 bilang bahwa Sakaria doamu sudah dikabulkan. Ini berarti dia bukan hanya sekedar, saudaraku, tahu bahwa dia ada pergumulan, dia melayani Tuhan, lakukan firman, tapi dibalik daripada semua pergumulannya, dia melakukan di dalam doa, dia serahkan di dalam doa. Keteladanan yang ketiga adalah kalau kita ada dalam pergumulan, jangan lupa tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, tidak ada cara yang lebih tepat untuk kita bisa, saudaraku, melihat kekuatan Tuhan di dalam hidup kita selain kita datang berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita akan tahu mana kemauan Tuhan dan mana bukan kemauan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu waktu kita bergumul, berdoalah. Berdoalah, serahkan kepada Tuhan seluruh pergumulan kita. Saudaraku yang diberkati, doa yang benar adalah doa yang kita lakukan berdasarkan kemauan Tuhan. Doa yang kita lakukan bukan berdasarkan kemauan kita. Doa yang kita lakukan berdasarkan kemauan Tuhan. Saya ingin membagikan beberapa hal. Yang pertama, doa yang Tuhan mau itu seperti ini. Mari lihat Lukas 18 ayat 1 dan ayat 7. Lukas 18 ayat 1 dan ayat 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu tidak jemu-jemu. Berarti saudaraku, berdoa ini tidak boleh berhenti. Saya yakin bahwa Sakaria bukan baru berdoa waktu tahu bahwa umur sudah lanjut. Bukan baru berdoa karena saudaraku tahu istri mandul. Berdoa terus
menerus. Berdoa selalu, berdoa dengan tidak jamu-jamu. 7. Lukas 18. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Siang malam itu berarti terus menerus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, ingat, doa itu harus terus menerus. Sudah mandul, sudah lanjut usia, tapi berdoa tidak berhenti. Ini berarti pengharapan sebenarnya sudah tidak ada lagi. Ini sebenarnya tidak mungkin lagi, karena sudah lanjut umur. Tetapi doa tidak berhenti. Doa terus menerus. Doa tidak berkeputusan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu berdoalah seperti yang Alkitab katakan. Jangan berdoa hari ini lalu mujizat tidak terjadi, saudara lalu kemudian berhenti. Ingat baik-baik, mujizat itu tidak terjadi berdasarkan kemauan kita. Mujizat itu terjadi berdasarkan kemauan Tuhan. Apa arti mujizat? Mujizat itu artinya sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa. Saudara, itu namanya mujizat. Jadi kalau saudara makan tiap hari, itu bukan mujizat, itu biasa. Saudaraku, lah iya, itu bukan mujizat. Saudaraku, mujizat itu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau tanya, berapa kali Laut Merah itu terbelah? Tiap hari terbelah? Tidak, satu kali saja. Itu namanya mujizat. Berapa kali anggur berubah menjadi air? Air berubah menjadi anggur, tak salah. Air berubah menjadi anggur, satu kali. Bukan tiap hari kita berdoa, Tuhan Yesus, air berubah menjadi anggur. Itu bukan mujizat lagi. Kalau tiap hari air berubah anggur, tiap hari, itu bukan mujizat. Subiasana. Mujizat itu sesuatu yang terjadi sekali-sekali. Itu mujizat. Saudaraku, tidak lazim. Kalau Anda tiap hari air berubah menjadi anggur terus, jadi biasa. Itu bukan mujizat lagi. Maka saudaraku, Anda tidak alami mujizat namanya. Karena setiap hari Anda anggur, minum. Besok lagi aku aja anggur, biasa. Ya, saudara, itu bukan lagi mujizat. Jadi saudara, kadang-kadang orang Kristen ini salah berpikir soal mujizat. Jadi kalau Anda tiap hari mengalami mujizat, itu sekali lagi jadinya tidak mujizat. Mujizat itu sesuatu yang tidak gampang terjadi, tapi bisa terjadi. Itu mujizat. Umur sudah 100 tahun punya anak, 1 kali atau 2 kali? Aku percaya hari ini melahirkan, besok lahir, lusa lahir, mati kau. Ya saudara, itu tidak mungkin mujizat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bukan mujizat. Ya. Jadi saudaraku yang diberkati, kita ini harus tahu mana yang Tuhan mau. Tuhan tahu kapan dia harus buat mujizat dalam hidup saudara. Tuhan tahu kapan dia harus buat mujizat dalam hidup saudara. Tidak terus menerus. Saya kepengen makan ikan bakar di depan Aston. Saya bersyukur karena sesudah saya makan baru terbongkar itu depan Aston. Saudaraku yang diberkati. Iya, sudah kepengen lama lewat saudaraku. Ya, tapi tidak kesampaian, orang Jawa bilang. Ya. Kalau tiap hari makan ikan di situ, itu bukan mujizat. Saudara, tiba-tiba saya selesai pelayanan waktu itu di Sikumana. Ada yang WA saya, Bapak ada di mana? Saya ada di Fatukoa. Saya bilang begitu, saudara. Karena hari itu saya dari Sikumana ke Fatukoa. Bapak bisa meluncur ke Aston? Saya bilang, buat apa di Aston? Dia bilang, Bapak bukan di Aston tapi di depan Aston. Saudara yang diberkati. Lalu saya, oke, siap. Saya mau ke sana. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Lalu dia bilang, oke Bapak saya juga meluncur. Dia sudah duluan, dia tunggu saya di sana saudara. Waktu saya meluncur, saya ingat bahwa saya bawa istri, anak-anak. Tadi saya belum kasih tahu dia bakar ikan 1 lagi, repot saya. Saya WA lagi.
Kakak ingat, saya ada 5 orang di atas mobil. Oh aman sah Bapak, sudah siap. Ya, saya sampai di sana saudara, itu ikan yang saya sudah rindukan lama sekali. Begitu saya lihat Tuhan, ini jawaban. Ya saudara, itu mujizat. Karena sudah lama kepengen ikan bakar itu. Tapi tidak ada juga yang bilang, Bapak mari kita makan. Mari kita makan ya saudara. Tapi tiba-tiba ya saudara, itu mujizat. Makan-makan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara kurang lebih sudah sampai jam 10:30. Makan baca ritra ikan 5 ekor. Jadi saudaraku, anak saya tidak mampu. Saya dengan bapak tua main hajar terus, hajar. Saudara. Dia bilang, Bapak sampai berisi baru kita pulang. Oke, saudara. Makan tiba-tiba dia berkata, Bapak Tuhan bicara. Saya bilang, apa? Tuhan bicara apa? Ya saudara. Ya saudara. Tuhan bicara. Saya bilang, oh iya baik, Tuhan bicara apa? Bilang, Bapak Tuhan bilang sebentar kita pulang dari sini, saya harus kasih Bapak uang. Saya bilang, ya amin. Ya saudara. Siapa yang gila-gila mau kasih lu uang? Ya, makan ikan bakar saja beruntung. Dia bilang kasih uang lagi. Bapak Tuhan tidak hanya bicara kasih Bapak uang, tapi Tuhan bicara jelas Bapak. 500.000 Bapak. Amin. Ya sudah. Tuhan bicara. Saudara, saya kepengen Tuhan bicara begini terus. Tapi kalau terus kan itu bukan mujizat. Saudara, sekali-sekali Tuhan bicara begitu. Ya saudara, langsung kami sudah selesai makan menuju ATM, dia kasih keluar duit 500.000 kasih saya. Saudara, saya pulang. Saudara yang diberkati, itu mujizat. Jadi sekali lagi mujizat itu tidak terjadi terus menerus. Saya mau bangun rumah tidak ada duit, saudara. Ya. Saya suruh orang gali lubang, gali vanderen. Istri saya tanya, uang? Gali dulu. Ya, atau saudara, gali saja belum minta uang, kan ya saudara, gali saja dulu. Saudara, ini masa COVID lagi. Tiba-tiba orang tuh aneh-aneh saja. Ya. Pak Pendeta ada di mana? Saya di rumah. Kita bisa ketemu? Bisa. Di mana? Di jalur 40. Ngapain? Saya takut sudah jalur 40. Dia mau bunuh saya jangan sampai kan saudara. Saya bilang, Kakak kenapa di jalur 40? Bapak jangan ketemu di rumah karena sekarang ini wabah Bapak. Di rumah ini orang tua terlalu banyak Bapak. Bapak mama sudah tua semua. Saya bilang, jadi kenapa kita harus di jalur 40? Ya Bapak saya minta doa tapi di jalur 40. Ya, wih saya pun hati masih ciut saudara. Jalur 40 ini sepi. Ya, siapa tahu dia ada niat jahat dan beta. Kan beta justru tahu. Tapi aku melangkah dengan iman lah saudara. Baru dia bilang, Bapak jangan bawa istri, jangan bawa anak-anak karena ini masa COVID. Saya bilang, ini kalau saya pergi berarti mati sendirian sudah. Sampai saya, saudara. Sampai di jalur 40 saya lihat dia parkir mobil di sana. Saya juga turun saudaraku menuju ke dia. Saya lihat dia juga seorang diri. Lalu dia bilang, ini Bapak di pinggir jalan sudah enak Bapak. Nanti orang lihat kita kayak orang Farisi berdoa di pinggir jalan. Kalau gitu di mana? Dia bilang kita masuk sedikit ke dalam. Aduh saya tambah takut lagi. Masuk ke hutan. Saudara, ini orang juga aneh-aneh. Cara Tuhan itu memang aneh-aneh. Ini namanya mujizat saudara. Ini bernama mujizat. Jadi sampai di hutan dia bilang begini, Bapak kita jarak agak jauh sedikit. Oke, saya dari jauh, saya berdoa. Doa perguna apa? Ya, saya punya usaha begini, saya doa. Doa habis Bapak, saya ini sebenarnya datang ini hanya mau kasih Bapak uang. Saya, uang apa? Ya Bapak saya ada berkat sedikit ini 15 juta saja Bapak. Saya bilang, aja. Saudara, saya pulang itu gigi tak buka saya. Istri saya kaget, kenapa Bapak? Saya bilang, Mama lubang selesai, vanderen selesai, semua selesai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, itu namanya mujizat. Jadi berdoalah. Ya saudara, doa itu sekali lagi kita tidak boleh menurut apa yang kita punya mau. Mujizat itu terjadi di luar daripada kebiasaan, itu namanya mujizat. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu yang biasa itu bukan mujizat. Ya. Mujizat itu sesuatu yang tidak lazim. Ya, saudaraku, doa saja. Dan ini yang kita lihat, mujizat terjadi dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13. Dia berdoa, mandul istri, umur sudah lanjut. Tapi sudah Tuhan bilang kasih anak dia dan kasih nama Yohanes, lengkap memang dan nama. Saudaraku, saya juga pernah berdoa
Sudah siap nama, anak perempuan, tahu-tahu lahir anak laki-laki. Saya pusing waktu lahir, nama apa ini? Tidak mungkin kasih nama Angela, bahaya saudaraku. Laki-laki. Ya sudah. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah doa saja. Nanti Tuhan yang atur segala-galanya. Mujizat pasti ada buat saudara. Amin. Ya, jadi hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa belajarlah 3 teladan yang Sakaria berikan kepada kita. Di tengah-tengah pergumulan hidup, hidup yang saudaraku sudah benar, hidup lakukan firman, hidup melayani, tapi sekali lagi pergumulan itu tetap ada. Tapi hari ini kita belajar 3 hal. Sekalipun pergumulan ada, kita tidak boleh berhenti melakukan firman Allah. Karena motivasi kita dibalik melakukan firman bukan karena situasi, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Yang kedua, dengar baik-baik saudaraku. Mari kita menjadi orang Kristen yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan karena sesuatu yang menjadi tugas kita, tetapi itu kewajiban yang harus kita lakukan sesuai dengan talenta, kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukan dengan penuh ketaatan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga, sekalipun pergumulan tidak kunjung hentinya, terus ada, tapi jangan lupa berdoalah, berdoalah. Karena mujizat itu tidak seperti yang biasa terjadi, tetapi sesuatu yang di luar dari apa yang biasa terjadi dalam hidupmu. Itulah mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Pemain musik maju ke depan, dan kita mau bersyukur buat firman Allah. Sama-sama dengan saya katakan, hari ini saya belajar dari Om Saka. 1, 2, 3. Amin. Bilang samping kiri kanan, tetap setia sekalipun ada pergumulan. Bilang samping kiri kanan, tetap melayani sekalipun ada pergumulan. Bilang samping kiri kanan, tetap doa sekalipun ada dalam pergumulan. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman Allah. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Oh, haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari naikkan pujian ini, haleluya. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
musik mengalunkan pujian ini. Saudara, saya tidak tahu pergumulan Anda masing-masing pada pagi hari ini jemaat Tuhan. Tapi percayalah bahwa tidak ada satupun pergumulan yang terjadi dalam hidup ini kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi kebetulan, saudara. Tetapi itu tidak boleh menjadi penghalang Anda untuk tidak hidup di dalam kebenaran. Itu tidak boleh menjadi penghalang saudara. Karena pergumulan itu lalu kemudian engkau tidak lagi memberi hidupmu dalam melayani Tuhan. Tidak boleh karena pergumulan itu terlalu berkepanjangan, akhirnya Anda tidak lagi menyerahkan di dalam doa. Percayalah Tuhan punya waktu yang terbaik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu seturut dan semau keinginannya, bukan kemauan kita. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan dengan jelas, dia menjawab doa saudara bukan menurut kehendakmu tapi kehendaknya. Apapun pergumulanmu mari bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Kita naikkan pujian ini, referennya sekali lagi sebagai doa, sebagai pengharapan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, 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 amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. sekali lagi. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya. ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Tuhan dapati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Menjelang siang ini kami semua ada dalam hadirat Tuhan, kami sudah dengar firman Allah. Tuhan dapati kami juga dengan sejumlah pergumulan-pergumulan hidup kami. Mungkin ada yang sedang bergumul mengenai keturunan bagi keluarganya. Ada yang sedang bergumul tentang pekerjaannya. Ada yang sedang bergumul tentang masa depan kuliahnya, masa depan rumah tangganya kelak, anak-anaknya. Dalam nama Yesus Tuhan, sekalipun pergumulan-pergumulan itu terasa mungkin hari-hari ini kami sedang lewati, tapi biarlah Tuhan kami tetap punya hati, punya hidup seperti Sakaria yang luar biasa itu. Di tengah pergumulannya kami belajar dari keteladanan ini Tuhan. Materaikan firman Allah yang sudah kami dengar Tuhan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tuhan Engkau ajaib, Engkau dahsyat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dengan seluruh seluk-beluk persoalan hidup mereka Tuhan. Dan biarlah kuasa nama Tuhan itu dinyatakan, nama Tuhan itu dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa kami semua sudah diberkati oleh firman Allah. Semua yang sudah diberkati sama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati, saya kembalikan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas, kami persilahkan. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman kebenaran-Mu yang kami sudah diberkati Bapa di sorga. Tolong kami Bapa di sorga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Namun kami minta Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Untuk kami bisa mampu Tuhan untuk kami melakukan kebenaran-Mu setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Allah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan di mana saja hamba-Mu berada Bapa. Berkat-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Di mana saja hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Di dalam pergumulan hamba-Mu dalam rumah tangga bersama dengan ibu anak-anak. Allah memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapa di sorga untuk kami memberi persembahan. Kami mohon Allah kuduskan berkati Tuhan, supaya di saat kami memberi Bapa di sorga, seluruh persembahan yang kami memberi boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap memberi hidup kami Bapa sebagai persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Baik, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan ya, Tuhan baik. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Eben yang sudah memberkati kita semua dari ibadah 1, ibadah 2 dan sebentar ibadah 3. Terima kasih juga Pastor Angki sudah dampingi Bapak Eben dari pagi ya. Ibadah kita berjalan sepanjang minggu seperti biasa. Ibadah Rabu nanti tepat jam 7 akan ada Pendeta Yandi Manobe akan berkhotbah di sini. Oke, kita dengar suara gembala dulu ya. Saudara yang senang. Shalom, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok, Gembala Sidang Amazing Grace. Bapak Ibu terkasih, saya mengucap syukur karena Tuhan baik, Tuhan menolong saya, dan hari ini saya masih melakukan pelayanan saya di Amerika. Dan saat ini kami ada di San Diego. San Diego itu beberapa jam lagi dari LA. Saya tinggalnya di LA waktu datang ke sini, tapi karena kami diundang untuk khotbah dalam retreat gereja FOG atau Favor of God LA, maka kami sekarang lagi di villa. Saya mau coba bikin video di luar supaya ada pohon-pohon, tapi dinginnya luar biasa saudara. Di Amerika saja sudah musim dingin, ini kami di atas gunung Bapak Ibu terkasih. Jadi ya saya tidak mau ambil resiko. Saya bikin di dalam kamar saja. Baik, Bapak Ibu terkasih, ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan. Yang pertama ialah terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang meresponi undangan kami untuk bisa melayani di Amazing Grace. Sepanjang saya tidak ada di tempat atau di gereja, saya cuma 2 minggu, nanti saya akan pulang dan saya berharap Tuhan tetap menolong supaya saya sehat. Jadi minggu ini Pak Eben Playmo ya. Terima kasih Pak Eben Playmo sudah melayani. Tuhan memberkati Pak Eben bersama jemaat dan keluarga. Dan yang berikut saya juga minta terima kasih banyak buat jemaat yang tetap mendukung dan tetap setia beribadah. Sepanjang gembala tidak ada, tapi saudara harus ada, karena saudaralah alat dalam tangan Tuhan juga untuk menguatkan gembala. Terima kasih banyak buat yang memahaminya, mengerti dan mengasihi saya. Tentu Anda mengasihi Tuhan dan saya hanyalah hambanya, dan Anda mengasihi saya untuk tetap mendukung pelayanan di gereja. Dan nanti hari Rabu ini pembicaranya Bapak Pendeta Yandi Manobe ya. Jangan lewatkan. Saya minta Pak Angki atau Pak Budi atau bapak-bapak yang lain di Jisimen tolong sebarkan undangan. Beliau akan bicara dengan topik pelayan yang setia seputaran minggu-minggu Advent. Boleh sebut itu ibadah KKR boleh. Ya.
silakan buat undangan hari Rabu tengah minggu pengkhotbah Pendeta Yandi. Beliau hari Minggu agak kesulitan karena dia juga ketua majelis kan. Jadi beliau bisanya Rabu, dan minggu ini puji Tuhan, terima kasih buat Pak Eben ya. Lalu kekasih Tuhan, ada satu tambahan informasi. Saya sudah konfirmasi dengan Bapak Ketua Pembangunan, Bapak Don Paulus, dan kami Pak Don Paulus, Pak Yanes, dan beberapa bapak yang di panitia. Saya sudah sampaikan, dan kebiasaan kita tiap tahun, karena sebenarnya pembangunan gereja kita itu belum rampung ya, tapi tidak jangan terlalu buru-buru juga. Makanya saya juga pikir kita tangkap momen nanti di 31 Desember itu kita akan memberi persembahan kita ya, per orang 100.000. Kalau ada Anda yang diberkati dan Anda mau kasih lebih, bergumullah dengan Tuhan, minta Roh Kudus pimpin Anda toh. Dan bagi Anda yang mungkin ada pergumulan ekonomi dan Anda tidak punya uang sampai begitu, mungkin Anda kasih di bawah itu atau tidak kasih sama sekali, ingat jangan tinggalkan gereja gara-gara itu ya. Ini bukan paksaan ya, ini memang kebiasaan kita tiap tahun sepanjang pembangunan kita belum selesai. Karena panggung yang kita pakai sekarang itu panggungnya Pak Vicky di Muheo. Beliau berkorban memberi kita pakai untuk sementara, tapi kan rancangan panggung kita yang asli bukan seperti itu. Maka kita perlu ada budget untuk menyiapkan panggung. Uang gereja ada, tapi kita ada mau beli beberapa hal seperti kamera, TV, karena harus pasang di lantai balkon itu, saudara-saudara. Saya pulang itu sudah ada semua, nanti supaya Natal, perjamuan kudus itu kita pakai atas bawah, tetap dengan jarak, tapi yang di atas bisa mengikuti juga karena TV-nya besar. Ya, itu jadi 31 Desember itu kita menyiapkan persembahan khusus ya. Saya pikir karena kondisi kita, jadi kita bikin di 24 dan 31. Kalau ada yang sudah ada berkat mau bawa di 24 silakan, pas perjamuan kudus. Ada yang mau siapkan di 31 silakan. Kenapa saya bikin begitu? Karena 31 dan 24 itu kita ibadah 2 kali saja, pakai atas bawah. Sedangkan jemaat kita seperti yang saudara tahu, Tuhan berkati, dan respon saudara-saudara kita di Kupang begitu luar biasa. Beribadah di 1, 2, 3, dan kalau saya pikir bikin jadi 2 ya mau tidak mau atas bawah. Nah, kita tangkap momen memberinya di 24 dan 31 ya. Siapkan persembahan Anda dengan sukarela. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetap setia beribadah. Salam jumpa dalam kasih Kristus. 2 minggu lagi saya pulang, dan saya berharap saya sehat. Doakan saya tetap, sejauh ini saya sehat. Kita pakai masker ibadah. Kalau Anda ada lihat video kami dengan Pak Gilbert, ada yang tidak pakai masker, itu karena mau buat video saja, makanya separuh buka masker. Itu semua pakai masker ya. Dan sangat ketat di Amerika, sangat ketat karena memang corona di Amerika juga luar biasa. Jadi sangat ketat di Amerika ya. Saya bisa menyampaikan itu saja. Sampai jumpa di waktu yang Tuhan tentukan. Doakan saya. God bless you all. Seperti biasa, Selasa ada kompriah jam 5:30 sore. Hari Rabu tadi sudah ibadah tengah minggu, Kamis ada doa puasa jam 7 malam. Terus Jumat ada youth jam 6:30 malam, dan Sabtu ada Amazing Woman, ibadah kaum wanita. Silakan yang mau bergabung, kami terbuka. Jangan anggap asing karena kita bersaudara di dalam Tuhan. Terus jangan lupa tadi persembahan untuk pembangunan. Berdoakan baik-baik. Tuhan pasti arahkan kita untuk beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebentar sore ibadah 5:30. Ajak teman saudara mungkin yang belum hadir ibadah 1-2 bisa ada di ibadah sore. Bapak Pendeta Eben juga yang akan berkhotbah bagi kita. Begitu saja kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan, kita angkat pujian Tuhan yang setia, karangan Pastor Angki. Amin. Mari sama-sama katakan, apapun keadaan yang ku alami,
tanganmu, sembah Dia, sama-sama katakan. Gembalaku, Kau menuntunku dalam lembah sekalipun tak takut bahaya. Kau gembalaku, Kau membimbingku. Ku tahu Kau Tuhan yang setia. Kau gembalaku, Kau menuntunku dalam lembah sekalipun tak takut bahaya. Kau gembalaku, Kau membimbingku. Ku tahu Kau Tuhan yang setia. Ku tahu Kau Tuhan. Sekali lagi, serukan Kau Tuhan. Ku tahu Kau Tuhan yang setia. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kita satu hati kita berdoa, Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah pagi ini Tuhan. Kami sungguh diberkati. Kami berterima kasih punya Engkau yang ajaib Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat luar biasa, yang terus memproses kami dengan cara-Mu Tuhan. Dan Engkau senantiasa beserta dengan kami. Engkau ada dalam setiap pergumulan hidup kami, menyatakan bahwa Engkau benar-benar Tuhan. Engkau benar-benar Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Eben Pelaimo yang sudah jadi saluran berkat bagi setiap kami. Berkati anak-Mu pakai terus dahsyat dan luar biasa bersama dengan keluarganya Tuhan, dan jemaat pengembalaannya Tuhan Yesus berkati pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, Allah proteksi, Allah jaga, Allah lindungi selama pelayanan di Los Angeles. Beri kekuatan kesehatan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Jaga anak-Mu dalam kekudusan hidup, dalam pengenalan yang lebih lagi akan Engkau Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak berkenan, biar tanggal 8 Desember hamba-Mu sudah ada di Kupang bersama-sama dengan kembali. Dan kalau Bapak berkenan, Tuhan tolong supaya hamba-Mu sehat, kuat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua yang hadir pagi ini Tuhan Yesus, kami punya beban, persoalan dan masalah. Terima kasih buat firman yang sudah dengar yang menguatkan setiap kami. Kami pulang dengan satu kepastian bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan, ada Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami selama jam ibadah kami Tuhan Yesus. Biar kami pulang dengan bawa berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan turun tangan memberkati kita. Kasih dari Allah yang Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua tanpa kecuali, mulai saat ini seterusnya sampai selama-lamanya. Adapun seluruh berkat yang dahsyat spesial ini kita percaya kita terima dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama dengan saya kita serukan amin. 1, 2, 3 Shalom. Silakan berdoa, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap berdoa, serahkan hidup kepada Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kita. Haleluya.